Halo Sobat Eker. Jadi, sebagai bagian dari peringatan Hari AIDS Sedunia yang dirayakan pada tanggal 1 Desember 2022, di sini saya akan menyampaikan mengenai mitos dan fakta terkait HIV dan AIDS. Simak videonya yuk. Infeksi HIV adalah penyakit yang terus menjadi masalah kesehatan global. Diperkirakan pada akhir tahun 2021, ada sekitar 38,4 juta orang yang hidup bersama HIV. Terus virus HIV ini apa sih? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menargetkan sistem kekebalan tubuh seseorang, sehingga pertahanan tubuh mereka menjadi lemah dalam melawan infeksi, terutama infeksi yang seharusnya bisa sembuh pada orang-orang biasa. Sampai saat ini, masih belum ada obat yang pasti bisa menyembuhkan virus HIV. Namun, kita bisa menurunkan penularan virus HIV dengan memiliki pengetahuan yang baik. Di video kali ini, saya akan menyampaikan mana yang benar dan mana yang salah mengenai infeksi HIV/AIDS. Mitos pertama, punya HIV berarti punya AIDS. Benar atau salah? Jadi, jawabannya adalah mitos ya, Sobat EICare. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, HIV itu adalah virus yang menghancurkan sel imun tubuh, terutama CD4 yang membantu dalam melawan penyakit. Nah, AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, stadium lanjut dari infeksi HIV yang terutama muncul setelah bertahun-tahun bila infeksi HIV tidak diobati. Munculnya ini tergantung pada individunya. Biasanya, AIDS ini didiagnosa bila HIV sudah mencapai taraf tertentu. Jadi, AIDS ini didiagnosa bila pasien HIV menderita infeksi oportunistik tertentu atau memiliki gejala berat yang sudah diderita lama atau bila kadar sel CD4-nya sudah turun di bawah 200. Mitos kedua, HIV bisa menular dari sentuhan dengan orang yang sudah terkena HIV. Mitos atau fakta? Jawabannya mitos ya Sobat EICare. Kalian tidak bisa tertular atau menularkan HIV hanya dengan berpelukan, menggunakan handuk yang sama, atau berbagi alat makan. Jadi, kontak fisik sejenis tidak akan menularkan virus. Seseorang hanya bisa menularkan virus HIV dengan berkontak dengan cairan seperti darah, air susu ibu, cairan rektal, cairan sperma, dan cairan vagina dari orang yang sudah menderita HIV. HIV tidak menular melalui saliva. Jadi, cairan-cairan ini harus berkontak dengan membran mukosa yang ada di dubur, vagina, penis, dan mulut. Penularan juga bisa terjadi melalui kulit yang luka atau menggunakan jarum suntik yang terinfeksi. Jadi, kebiasaan berbagi jarum bersama atau mendapat tato dari peralatan yang tidak steril juga bisa menularkan HIV. HIV bisa ditularkan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Namun, dengan majunya pencegahan dan pengobatan HIV sekarang, hal ini lebih jarang terjadi. 3. HIV bisa menular melalui makanan dan minuman. Ini juga mitos ya Sobat EICare. Virus HIV tidak bisa bertahan lama di lingkungan luar, dan virus HIV juga tidak bisa bertahan di dalam air. Jadi tidak mungkin ya kalian bisa tertular HIV melalui makan, minum, berenang, mandi, atau dari aktivitas-aktivitas yang melibatkan air. Virus HIV juga tidak bisa bertahan di udara atau dari panas makanan yang sedang dimasak. Kalaupun misalnya seseorang memakan makanan yang ada sedikit virusnya, itu asam lambungnya akan membunuh virusnya. Terus yang keempat nih, ada mitos. Kalau misalnya kedua pasangan sudah punya HIV, aman-aman aja dong berarti berhubungan seksual. Nah, ini mitos ya Sobat EICare. Hanya karena kamu dan pasangan sama-sama punya HIV, bukan berarti kalian aman berhubungan seksual. Bisa saja salah satu dari pasangan itu punya strain virus yang berbeda. Kalau misalnya tidak menggunakan pelindung atau kontrasepsi selama berhubungan dan tidak rutin melakukan pengobatan, bisa saja kedua belah pasangan ini saling menginfeksi satu sama lain lagi, sehingga bisa terjadi superinfeksi HIV yang akan memperburuk komplikasi dan mempersulit pengobatan. Pengobatan saat ini sudah bisa menurunkan kadar virus di dalam tubuh. Jadi untuk orang-orang yang sudah terinfeksi HIV,
pengobatan yang rutin harus selalu dijalani. Selain itu, penggunaan kondom selain mencegah penularan HIV juga bisa mencegah penularan infeksi menular seksual lainnya. Jadi sudah paham ya Sobat AI Care, penjelasan mengenai beberapa mitos dan fakta yang sebenarnya terkait infeksi HIV/AIDS. Karena pengetahuan mengenai HIV ini penting untuk mencegah terjadinya penularan dan menurunkan angka kejadian kasus dari HIV. Jadi Sobat AI Care di sini yang ternyata sudah terdiagnosis oleh HIV, jangan bersedih, karena sekarang akses untuk mendapat pengobatan di fasilitas kesehatan sudah banyak, sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Selain itu, ada banyak juga komunitas bagi sesama ODIF untuk merangkul kalian. Ingatlah bahwa kalian tidak sendiri. Sobat AI Care, jangan lupa untuk mengunjungi artikel-artikel di situs kami dan follow sosial media kami. AI Care, your smart health companion. Sampai jumpa!